Persoalan konversi ini dari konvensional ke syariah ini bukan persoalan surga dan neraka berarti ya? Kalau secara year on year pertumbuhannya bagus, labanya bagus. Nah di sini kita melihat data laporan keuangan itu menunjukkan ya Bank Negara berada pada posisi on the track. Menurut saya lebih baik kita besarkan dua-dua ini dulu sambil menaikkan literasi syariah masyarakat Sumatera Barat. Tidak ada masalah, kan lebih baik kita punya dua bank daripada satu. Kenapa kita harus mengorbankan satu? Bagi saya dunia jurnalistik itu sangat mengasihkan. Ini buku karya Tu Efli, editornya saudara Dr. Abdullah Kusairi MA. Ya. Ini juga jurnalis kan? Iya. Wartawan. Sama dulu di Padang Express, tapi hari ini dia berkarir menjadi dosen. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Hari ini saya kedatangan tamu kehormatan ini, seorang jurnalis senior yang berkecimpung di dunia wartawan, terutama di Padang Express. Informasinya lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik di Sumatera Barat, dan beliau fokus terkait pemberitaan-pemberitaan yang berkenaan dengan sektor ekonomi. Kita akan gali nantinya kenapa alasannya tetap bertahan sebagai wartawan dan apa saja fenomena-fenomena dan kajian-kajian ekonomi berdasarkan hasil observasi, termasuk juga wawancara dengan para pihak terkait persoalan ekonomi Sumatera Barat. Saya sapa Tu Efli. Ya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Om F, nah saya panggil Om F seperti itu. Nanti ini ya Om F. Apa ini kegiatan yang rutin sekarang selain ya sebagai jurnalis ya? Kelihatannya buat buku juga ya? Alhamdulillah. Jadi setelah sekian tahun menggeluti dunia jurnalis, tentu ketika jadi wartawan menulis berita merupakan sebuah kelaziman. Oh ya. Nah dari setelah menulis berita tentu kita pengen lebih maju lagi dan itu kita coba untuk menulis artikel, esai. Tapi saya 2 tahun terakhir khususnya mencoba untuk konsisten dan istiqomah dalam tulisan-tulisan artikel-artikel dan esai tentang esai ekonomi. Ekonomi di Padang Express. Di Padang Express. Kapan masuk jadi wartawan? Alhamdulillah saya mulai bergabung dengan Padang Express itu sendiri semenjak tahun 1999. Artinya ya sudah 22 tahun, mau masuk 23 tahun kalau Januari 2022 mendatang. Karena Padang Express sendiri 23 tahunnya kan Januari 2022. Januari nanti tahun 2022 pas 23 tahun. Oke, kenapa bertahan ya? Apa sih? Kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun lebih di dunia jurnalistik? Terus terang dunia jurnalistik itu bagi saya karena saya memang mencintai dan menyukai aktivitas tulis-menulis, bagi saya dunia jurnalistik itu sangat mengasihkan. Mengasihkan dalam artian kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa berdiskusi lebih banyak, dan kita bisa memahami lebih banyak tentang dinamika-dinamika kehidupan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi bagi saya menekuni dunia jurnalistik itu ibaratkan memaksimalkan hobi yang saya miliki dalam hal dunia tulis-menulis dan ingin memberikan sesuatu yang berbeda lah untuk Sumatera Barat melalui karya-karya dan tulisan-tulisan. Oke, jadi profesi wartawan di samping juga memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk berita, juga untuk mengupgrade diri ya. Ya, betul. Karena berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak persoalan ya di lapangan ya Om F ya. Betul. Jadi gini, menjadi wartawan itu kita harus mau belajar. Mau belajar. Jadi saya termasuk orang yang kalau ajarannya baik saya akan pertahankan, dan kalau orang itu memberikan sesuatu yang bermanfaat saya akan apresiasi. Nah, saya diajarkan oleh mentor-mentor saya, terutama oleh Pak Cici, Pak Cici ya, pernah jadi pempret Padang Express ya. Jadi di tahun 2000 dia sudah mulai mengarahkan saya ke ekonomi, karena background saya memang sarjana ekonomi gitu. Dan dia berkatakan, Anda kalau mau jadi wartawan pertama harus banyak belajar, yang kedua harus banyak membaca. Kalau Anda termasuk orang yang agak suka malas membaca,
membaca, Anda harus banyak berdiskusi. Nah, saya lebih cenderung pakai yang nomor banyak berdiskusi ini. Jadi selama 23 tahun menekuni dunia jurnalistik, saya berdiskusi dengan banyak orang lah. Setidaknya dengan berdiskusi itu saya bisa mengupgrade diri kita sendiri dan terus mencoba untuk mempertajam nalar dan pemahaman gitu. Selain itu juga dunia wartawan ini, kita sebagai wartawan ini kan nggak ada yang spesialis. Kita datang dari beragam disiplin ilmu gitu. Betul. Selain itu juga wartawan ya rata-rata dia agak kayak istilah kita di lapangan kunci Inggris, dia bisa masuk ke mana-mana. Tapi saya mencoba lah setelah 15 tahun terakhir di usia 15 tahun berprofesi sebagai wartawan, saya mencoba untuk linear di ranah ekonomi dan terutama 2 tahun terakhir mencoba istiqomah di ranah itu. Iya. Selama ini penghargaan dari narasumber, dari publik yang dirasakan oleh penghargaan narasumber sangat bagus gitu. Karena gini, ketika kita datang sebagai wartawan, tidak saja hanya sebatas menerima, mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber, lalu kita catat bulat-bulat, lalu kita report. Nah, itu akan berbeda dengan ketika kita datang, kita berdebat, kita berdiskusi untuk pendalaman materi. Akhirnya ya narasumber melihat, wah, mungkin inilah pembedanya antara wartawan A dengan wartawan B, wartawan C dengan D gitu. Kalau saya lebih cenderung berdiskusi, bukan hanya sebatas wawancara gitu. Ada saling share. Kita lihat contoh gini aja, Pak Ketua, seorang Karni Ilyas itu kenapa dihargai? Nah, karena kapasitasnya. Seorang Pak Dahlan Iskan itu kenapa dihargai? Ya karena kapasitasnya gitu. Nah, kita cobalah untuk memperbandingkan, termasuk juga senior kita seperti Pak Asril Caniago, Khairul Jasmi dan lain-lain gitu. Mereka itu kan memang orang-orang wartawan-wartawan yang punya kapasitas, sehingga narasumber itu melihatnya berbeda. Dan gitu. Penghargaannya lebih malahan. Dan itu lebih gitu. Khairul Jasmi terutama jadi komisaris ya kan? Iya. Itu tuh kesempatan lah yang dimiliki, mungkin karena kapasitas beliau juga gitu. Di samping aksesnya bagus. Nah, ini juga kelebihan salah satu dari wartawan ini, dunia jurnalis ini kan Pak Hidayat juga dari wartawan juga nih basicnya gitu. Jaringannya cukup beragam. Jaringan dari wartawan itu cukup bagus. Dia bisa akses kemana saja, dia bisa berdiskusi dengan siapa saja, dan ini jarang-jarang bisa dimiliki oleh yang lain. Seperti senior kita Bang Asril Caniago sering diundang sebagai narasumber gitu kan. Betul. Nah, beliau itu kan ya kalau di dunia jurnalistik termasuk yang jadi suri tauladan lah. Ya, gitu. saya pikir ini contoh referensi bagi wartawan-wartawan muda ya mungkin yang Bung F ya. Agar terus mengupgrade diri, meningkatkan kapasitas diri, banyak membaca, banyak berdiskusi ya. Benar nggak seperti itu? Iya, karena gini, kita sebagai jurnalis mungkin juga imbauan untuk teman-teman ya, adik-adik. Karena gini, dinamika dunia pers itu kan terus berkembang. Kalau dulu dunia pers itu kalau dia cetak elektronik. Sekarang walaupun itu bukan media mainstream, medsos dan lain-lain itu juga seperti itu. Artinya apa? Wartawan memang harus upgrade diri. Tanpa upgrade diri, dia akan tertinggal gitu. Nah, untuk itu harus banyaklah belajar. Saya pernah diajarkan begini, kalau ingin jadi wartawan itu satu harus banyak bertanya lah sama senior, bagaimana senior itu bisa sukses. Yang kedua banyaklah membaca, baca karya-karya orang lain yang bagus-bagus itu. Lalu yang ketiga berdiskusi untuk memperdalam gitu. Nah, tiga ini memang saya wariskan. Jangan malas membaca. Jangan malas membaca. Berdiskusi. Jangan malas berdiskusi. Gitu. Ya, kenapa lebih ambil konsen di pemberitaan di sektor ekonomi ya? Satu mungkin karena background saya sarjana ekonomi. Lalu yang kedua dari perjalanan jurnalistik, dari beberapa bidang yang pernah saya geluti, baik itu di desk politik, desk sosial, desk ekonomi, saya merasa di jalur ekonomi ini lebih menarik. Kenapa saya katakan ini lebih menarik? Karena ekonomi ini berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak gitu. Nah, saya pengen dengan karya-karya, tulisan-tulisan dan pemberitaan-pemberitaan itu memberikan dorongan lah supaya perekonomian di Sumatera Barat ini bisa jauh lebih baik. Informasi, perkembangan terupdate gitu ya. Jadi termasuk juga penulisan buku nih. Nah, ini yang paling menarik bagi saya, seorang jurnalis yang membuat buku. Saya pikir tidak banyak loh wartawan-wartawan kita yang menyediakan waktu dan energinya buat buku. Nah, ini alhamdulillah saya diberikan juga oleh Tu Epli buku yang terbaru beliau nih.
apa namanya nih, Arok Dek Punai Tabang Tinggi. Ini buku karya Tu Efli, editornya saudara Dr. Abdullah Kusairi MA. Ya. Ini juga jurnalis kan? Iya. Wartawan. Sama dulu di Padang Di Express, Padang tapi Express. hari ini dia berkarir menjadi dosen, wakil Oh, dekan. udah PNS dia? Udah PNS dia. Wartawannya di Dan PNS. dia sudah dapat gelar doktor lagi, S3. Doktor, wakil dekan ya? Wakil dekan Di STAIN Imam Bonjol. saya di Mambonjol. Termasuk juga saudara Hendra Epison, sarjana sastra. Ini alumni saya nih. Ya, koleganya Pak Ketua itu. Jadi ada beberapa materi yang menarik, ada 4 bab di isi buku ini. Yang pertama berkaitan dengan perbankan, cara berpikir yang aneh dimulai dari sana. Juga ada bab COVID, ekonomi dan pendidikan. Juga ada ekonomi secara makro, ekonomi syariah, energi dan pajak. Ini luar biasa nih, Bu. Ya, Terima kasih ya. Apa isinya nih? Secara ringkas. Bu Efli. Buku ini sebetulnya merupakan sebuah kumpulan tulisan dari saya semenjak 1 tahun terakhir. Saya mencoba melihatnya dari kacamata ekonomi. Buku ini 4 bab. Bab pertama itu tentang perbankan, ya agak spesifik, kalau agak lebih mengarahnya tentang dinamika yang terjadi di Bank Nagari sebagai salah satu perusahaan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Lalu yang kedua terkait dengan COVID dan pendidikan serta dampaknya terhadap ekonomi. Lalu yang ketiga itu tentang makro dan mikroekonomi di Sumatera Barat. Lalu yang keempat itu lebih kepada kondisi kekinian. Ada beberapa hal yang menurut saya itu juga menarik untuk dibahas. Yang disajikan secara renyah ya. Yang disajikan secara renyah. Jadi buku ini pengantarnya juga dari Dr. Romeo Rizal Panji Alam, Panji Alam ya. Ya. Ini mantan pimpinan BI. pimpinan BI. Dan saya lihat juga ada juga komentar dari pertama itu dari Dr. Haji Gamawan Fauzi ya, mantan Menteri Dalam Negeri Ya, dan juga Menteri. Gubernur Sumatera Barat. Juga Dr. Agus Dwi Payana, Papua. beliau pakar komunikasi dan motivasi ya. Iya. Juga Dr. Fajri Muharja, Ya. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dan terakhir dari Ima Dewira, Ya. Sales Area Manager Retail Sumbar PT Pertamina. Wow, orang-orang hebat aja nih. Ya itu juga lah keuntungan kita sebagai wartawan, Ketua. Ini terima Kita bisa- ini loh. Pak Gamawan, juga para direksi owner segala macamnya. Dan mereka percaya. Ya percaya, karena mereka justru memberikan endorse, memberikan support terhadap buku itu sendiri, dan di mata mereka cukup menarik ini, karena memang betul yang seperti Ketua sampaikan tadi, jarang wartawan yang mau dan mau untuk Termasuk saya menulis. akan ke akad juga baru. Akan ke akad. Ya dimulai aja, karena kalau menulis buku ini kalau tidak dimulai dia tidak akan Ya, pernah jadi gitu. Benar. Jadi Ini kalau ada yang minat, ini beli di mana ini Om? pesan aja melalui Pak Ketua. Pesan aja. Memang Harus untuk masuk. sementara saya tidak komersialkan karena Sayang loh. ini sebetulnya lebih mereview kembali apa yang sudah terbit di media begitu. Bukan yang sesuatu yang betul-betul original. Ini tulisan semuanya sudah terbit di media, tapi saya mencoba untuk mengkompilasikan Oke, jadi baik. sebuah buku. Kita lebih spesifik tadi juga Tu Efli bicara tentang persoalan perbankan Sumatera Barat. Ya. Apakah dunia perbankan kita baik-baik saja kah, terutama Bank Nagari? Saya coba untuk membaginya menjadi dua. Saya bukan orang perbankan, tapi saya ikut mengamati sebagai wartawan Ya. ekonomi. Secara global, perbankan di Sumatera Barat jauh lebih baik dibandingkan kinerja perbankan secara nasional. Oh ya? Asetnya tumbuh lebih bagus, disparitas antara pertumbuhan aset dengan antara dana dengan kredit lebih baik dan lebih bagus pertumbuhan kredit di Sumatera Barat dibandingkan dengan pertumbuhan dana. Ini berbeda, bertolak belakang dengan nasional. Nasional kinerjanya lebih tertopang oleh kinerja dana, sementara kreditnya masih relatif tertahan. Kalau Sumatera Barat itu posisi sudah terbalik. Artinya apa? Sumatera Barat terutama sampai Oktober 2021 secara indikator keuangan ekonominya sudah mulai tanda-tanda akan membaik. Akan membaik. Akan membaik, semoga saja ini ya faktor utama pemicu turbulensi ekonomi ini bisa teratasi, dan saya agak optimis 2022
ekonomi sedikit akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Bahasa awamnya adalah intermediasi perbankan di Sumatera Barat itu berjalan. Betul. Dari dana yang dihimpun masyarakat dengan jumlah yang disalurkan kepada masyarakat dalam Betul. bentuk kredit. Ya, jadi kalau data yang saya miliki itu pertumbuhan kredit di Sumatera Barat sampai Oktober 2021, Oktober 2021 itu berada di angka 8, sekian persen. Pertumbuhan kredit, sementara itu luar biasa, pertumbuhan dana hanya 3, sekian persen. Ya. Artinya apa? Intermediasi di Sumatera Barat oleh lembaga perbankan sudah berjalan lebih baik dan itu berbalik dibandingkan dengan nasional. Secara Sumatera Barat, informasi yang saya dapat dan dari data-data yang kita bisa baca, itu intermediasi kalau di Sumatera Barat lembaga keuangan khususnya perbankan itu berada di angka 90% ke atas. Wow. Secara nasional sampai Oktober itu baru di angka 75. Itu kita lebih baik. Kinerjanya di sektor mana yang lebih dominan dari pengamatan? Kalau kita bicara di Sumatera Barat sebetulnya lebih didominasi oleh sektor perdagangan. UMKM. UMKM. Ya. Karena kita Sumatera Barat ini kan daerahnya tidak daerah industri. Betul. Kredit-kredit yang diberikan itu mayoritas kreditnya kategorinya kecil-kecil. Kan pengelompokan di perbankan pagudana sampai sekian itu masuk ke UMKM dan kita kan jarang kok kredit besar di Sumatera Barat gitu. Di informasi yang kita dapat dari otoritas jasa keuangan dan beberapa lembaga keuangan seperti perbankan itu mayoritas memang di sektor perdagangan untuk saat ini gitu. Ya. Terus kemampuan debitur membayar cicilan ini, kewajiban ini, kan juga ada dalam konteks rasio kesehatan perbankan itu namanya non performance loan. Ya, NPL. Yang oleh OJK ada angka apa namanya, angka toleransinya, nggak boleh sampai di 5%. 5%. Ya. Gimana di Sumatera Barat ya? Secara kemampuan ini, rasio kredit, kualitas kredit di Sumatera Barat ini dari data yang kita miliki ya, karena kita bukan orang bank, tapi dari data yang kita miliki ya. Rasio kesehatan kredit di Sumatera Barat relatif bagus, masih di bawah angka 5% itu. Wow. Apakah itu pada bank umum atau bank umum konvensional ataupun bank umum syariah? Tapi secara akumulasi rasio NPL-nya masih relatif bagus lah. Masih di bawah angka 5%. Bagusnya kinerja keuangan di perbankan, baik juga dana pihak ketiga, termasuk juga rasio dari pembiayaan, ini bisa lah menjadi indikator bahwasanya ekonomi sedang bergerak begitu. Salah satu indikatornya secara begitu ya? Teoritis ya otomatis karena gini, bank itu prinsip dasarnya kan follow to business, dia mengikuti bisnis yang terjadi pada hari itu. Ketika demand tinggi, otomatis ekonomi akan kredit akan naik gitu. Nah, kredit yang ini terjadi kan karena permintaan pasar gitu. Demand pasar terhadap kredit itu tinggi, otomatis kredit naik. Karena demandnya naik, otomatis perekonomian juga bergerak gitu. Nah, artinya apa? Saat ini kondisinya ya dibandingkan secara year on year ya Sumatera Barat pada posisi hari ini kondisinya mulailah. Mudah-mudahan di tahun 2022 akan jauh lebih baik gitu. Oke, kita kembali kepada perbankan. Ya. Saya melihat Tu Efli agak concern mengikuti dinamika dan perkembangan terkait Bank Nagari ya. Bank Nagari ini adalah BUMD, salah satu BUMD yang strategis bagi Pemprov Sumatera Barat. Justru dari beberapa BUMD kita, justru Bank Nagari menurut data yang ada saya peroleh itu yang berkontribusi dalam bentuk dividen kepada kas daerah 65 miliar per tahun, ada yang 75 miliar. 2022 diplot sampai 86 miliar begitu. Dengan milik Pemprov Sumbar itu 30% lebih kurang lah ya. Penyertaan 31%, selebihnya kabupaten kota. Bagaimana sekarang? Apakah baik-baik sajakah Bank Nagari kita hari ini? Mengatakan sebuah bank baik apa tidak tentu dilihat dari laporan keuangannya ya. Dan Bank Nagari itu kan informasi gampang diakses. Kita buka aja webnya, kita lihat laporan keuangan publikasinya, di situ tampak. Pertama, secara progres pertumbuhan asetnya cukup bagus. Itu kalau nggak salah terakhir saya lihat posisinya per Oktober 2021 sudah 28 triliun asetnya. Aset. Kreditnya masih bertumbuh, dananya juga bertumbuh. Yang lebih penting itu karena ini kaitannya dengan Pak Hidayat juga, teman-teman di DPRD, itu marginnya cukup bagus. Sampai Oktober itu kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak lupa angkanya, itu 353 miliar sampai Oktober. Artinya
secara year Laba, on year pertumbuhannya bagus, labanya bagus. Nah, di sini kita melihat data laporan keuangan itu menunjukkan ya Bank Nagari berada pada posisi on the track. Sangat bagus posisinya hari ini. Bisa jadi justru dia akan memperlihatkan kinerja terbaiknya ketika pandemi ini. Justru pandemi ya, ketika instrumen lembaga keuangan perbankan lain itu agak stuck atau juga cenderung turun, ini bertumbuh lah Bang Nagari. Bertumbuh, ya. Ya karena mungkin ya segmen pasar Bank Nagari kan relatif stabil lah gitu. Jadi harus diapresiasi juga ya direksinya. ya kalau saya terbiasanya seperti itu. Kalau yang bagus kita apresiasi ya bagus. Kalau yang kurang kita kritik secara bersama-sama. Gitu. Tapi secara kinerja memang posisi hari ini saya lihat dari laporan keuangan publikasinya Bank Nagari itu kinerjanya bagus gitu. Nah karena bagus menurut saya lebih baik kita support ini supaya bisa lebih baik lagi. Kalau hari ini dia bisa bagus, tahun 2021 ini bisa lebih bagus, sudah jadi tanggung jawab juga bagaimana dia sustainable di tahun 2022 harus lebih baik lagi pada 2021. Baik. Dari pantauan TUEPLI terkait adanya rencana lah ya mengkonversi Bank Nagari dari konvensional ke syariah ini, nggak ada problem kan? Kalau saya berpijaknya hanya di kajian-kajian ekonomi ya. Saya nggak masuk ke yang lain, nanti dianggap berpolitis dan lain-lain. Tapi saya melihatnya dari kajian ekonomi bisa saja. Bisa politik ekonomi politik, tidak bisa ya. Nggak pas lah. Nah ini tapi dia saya lebih loyal dan komit kepada konsentrasi di bisnisnya. Jadi secara pasar dia begini. Nanti pemirsa kan bisa memperbandingkan sendiri. Oke. Pasar konvensional itu di Sumatera Barat 93%. Dari total aset perbankan di Sumatera Barat, syariah itu di angka 7-8%. Di angka 7%. Artinya syariah 7% atau 8%, sementara konvensional 90% lebih. Mana yang lebih potensial? Otomatis, artinya kalau ada 100 nasabah, 93 menabung di konvensi, di konvensional, 7 udah syariah. Itu maksudnya? ini bukan kepada nasabahnya tapi kepada total aset. Oh, total bisa aset saja juga. linear, bisa saja tidak. Ini total aset. Artinya apa? Secara pasar hari ini di Sumatera Barat itu bank konvensional itu masih disukai, masih diminati. Buktinya apa? Market share-nya bank konvensional itu 93%. 7%-nya yang syariah. Mungkin kalaupun ada pergeseran, ada sedikit. Kalau di Bank Nagari berapa? Ya, kalau kita baca laporan keuangan publikasi itu total aset 28 triliun, 2,5 triliunan itu unit usaha syariah. Cobalah perbandingkan, artinya sekitar kurang dari 10% lah yang unit syariahnya berkontribusi terhadap total aset Bank Nagari itu dari laporan keuangan konsolidasinya gitu. Nah, artinya ini kan bisa jadi linear secara pasar. Apakah betul ini disukai apa tidak, diminati apa tidak gitu. Karena Sumatera Barat ini agak beda nih. Maaf, saya bukan ingin mendiskreditkan orang Sumatera Barat, tidak. Orang Sumatera Barat itu rasional dia gitu. Betul, kita filosofinya ABSBK, tapi ketika masuk dalam ranah bisnis, perhitungannya akan berbeda. 1000 ujungnya juga dikejar itu. Agak kesimpang manapun juga. Itu disitulah bedanya orang Sumatera Barat gitu. Kita berfilosofikan ABSBK, tapi dunia perbankannya tidak seperti itu, bermitra ekonominya tidak seperti itu gitu. Oke, Bu Kay. Kalau ini nanti berubah dia statusnya menjadi bank syariah, seperti apa kira-kira performa Bank Nagari andai kata begitu masuk ke syariah? Ya, kalau kita mencoba belajar ke beberapa perbankan yang sudah menempuh seperti itu, seperti NTB, Aceh. Kalau Aceh memang beda karena dia daerah yang memang kanunnya wajib syariah. Bagian tidak syariah nggak boleh untuk seluruh perbankan di sana ya, yang besar-besar, yang kecil-kecil wajib syariah. BCA saja di sana harus syariah kan. Yang di Aceh. Di Aceh. Di NTB gimana? Kalau NTB, kalau kita belajar dari NTB, 3 tahun pertama cenderung terjadi penyesuaian. Terutama penyesuaian di operasional, yang kedua penyesuaian biaya, dan juga berdampak pasti kepada laba. Nah, jadi perlu cukup besar resikonya ini. Nah, kalau mau kaji lebih dalam, ini bisa debatable, tapi menurut hemat saya,
cukup menggenggam risiko kita kalau memaksakan Kalau dipaksakan juga. ya. Itulah makanya saya tulis dalam buku itu judulnya Arok di Punai Tabang Tinggi, Balang di Tangan Oh, di itu maksudnya ya. Kesana itu sebetulnya. Ya, tulisannya memang terkait dengan itu lebih banyaknya oke. gitu. Terus opsinya gimana? Ya dengan kondisi yang ada sekarang sesuai dengan keputusan RUPS bulan Juli yang lalu itu kan diperpanjang persiapkan konversi sampai 2023. Ya sudah kita besarkan aja keduanya. Yang konvensional tetap berjalan, yang unit usaha syariah tetap berjalan. Tetap berjalan gitu karena Jangan dipaksakan konvensional masuk ke syariah karena memang baju yang besar ke baju kecil itu kata orang lain ya. Ya, itu termasuk salah satu itu yang saya dikotomikan tadi antara pasar 93% dengan pasar 7% gitu. Sejauh mana ini potensinya ketika kita dari konvensional Bang Nagari berubah, andai kata dia berubah ke syariah, ini dana-dana korporat yang triliunan seperti ini ada garansi tidak nih, Pak F? Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, ya tentu orang Bang Nagari lah yang lebih tahu ya. Tapi dari andai dipaksakan, saya rasa kalau kita belajar dari pengalaman beberapa daerah, terutama di BPD NTB, itu memang ada cash outflow yang terjadi gitu. Dana pasif yang ditempatkan oleh korporat besar itu ada yang keluar. Nah, kalau NTB kita coba untuk memperbandingkan sebetulnya tidak apple to apple. Kenapa saya katakan tidak apple to apple? Karena antara Bang Nagari dengan NTB itu size saja berbeda. Lalu yang kedua, anatomi dari bank itu sendiri berbeda gitu. NTB ketika konversi itu asetnya seberapa, sementara kita berapa. Jadi nggak apple to apple juga. Kabarnya lebih kecil NTB, 7 triliun, 8 triliun kabarnya. 7 triliunan ketika dia konversi, intermediasinya hanya di angka 65% gitu. Kemarin kita juga dapat informasi di Bank Nagari di kawasan Jakarta, Melawai, maksud juga Tanah Abang dan Matraman itu sekitar 5,6 triliun itu dananya dari korporat itu berbentuk deposito. Betul. Tabungan 300-400 miliar, depo giro juga seperti itu gitu. Dan juga ketika dia ke syariah tidak ada garansi jaminan mereka menempatkan dananya di Bank Nagari. Nah, kalau dia tarik apa risikonya? Oh, besarlah risikonya itu. Karena coba dilihat aja berapa total kredit yang disalurkan, berapa dana ke pihak ketiga yang ada, jangan-jangan nanti risikonya cukup besar gitu ketika terjadi penarikan. Kan itu salah satu yang ditakutkan, berdampak yang cukup besar. Kan gitu. juga ada pemikiran Pak Gubernur akan ada talangan dari dana haji, talangan dari sini segala macam, kan ada problem. Ya, dalam dunia bisnis itu ketika sebuah komitmen belum terlaksana dalam bentuk transaksi, ya belum bisa dianggap sebagai sebuah itu. Tapi kalau sudah transaksi itu masuk, bedanya ya. Nah, baru kita dukung, kita juga support, nanti dana kita itu belum bisa jadi pegangan ya. Nah, belum, tapi kalau udah transaksi dia dana masuk dananya. Karena uang ini nggak ada agamanya juga nih. Itu dia. Dia mengalir mencari keuntungan begitu gitu kan. Jadi persoalan konversi ini dari konvensional ke syariah ini bukan persoalan surga dan neraka berarti ya? Kalau saya melihatnya antara konvensional dengan syariah ini kan sama-sama bank, sama-sama bank. Bank itu bagaimanapun juga tentu dia butuh laba untuk sustainable usaha, sama saja gitu. Cuman cara-caranya mungkin yang agak berbeda. Tapi realita pasar kita kan tidak seperti itu sekarang gitu. Data-datanya belum mendukung ke arah itu. Menurut saya lebih baik kita besarkan dua-dua ini dulu sambil menaikkan literasi syariah masyarakat Sumatera Barat, ciptakan lingkungannya yang ekonomi syariah. Berarti yang syariah itu peradaban dulu yang disyariahkan. Syariahkan dulu pelaku ekonomi ini, dia betul-betul dia menaik literasi syariahnya, betul-betul dia tertarik dengan ekonomi syariah, barulah kita nanti kalau kita menabung atau menggunakan jasa keuangan konvensional nanti masuk neraka kita, Om F. Itu makanya ada pemikiran harus segera disyariahkan. Ya, kalau pikirannya surga neraka itu berbeda lagi biliknya ya. Kalau saya berpikirnya yang namanya bank, apakah itu bank syariah, apakah itu konvensional, kan entitasnya tetap namanya badan usaha. Betul. Kajiannya tentu harus analisa data. Ya, dan lagi pula kan Pak Nagari kan juga ada unit usaha syariah. Nah, itu dia. Jadi yang mau gunakan jasa keuangan syariah ini ada UUS konvensional juga ada. Karena memang sebagai entitas bisnis dia berlaku hukum pasar begitu ya. Jadi kalau
nasabah mau dengan mempertahankan yang dua ada sekarang, saya rasa sudah cukup bagus. Bagi yang tidak mau atau masuk anggap maaf dalam kelompok anti riba lah misalnya, ya dia bermitra lah dengan UUS itu. Yang tidak ya tetap aja di jalur konvensional gitu. Kan tidak ada masalah. Kan lebih baik kita punya dua bank daripada satu. Kenapa kita harus mengorbankan satu untuk bisa dapat dua, lalu kita ambil satu, kan rugi kita. Kalau bisa dua-duanya kita ambil aja dua-duanya. Saya setuju nggak Pak F nih, BUMD milik Pemprov ini memang harus bersih dari intervensi politik ya, seyogyanya seperti itu ya. Kalau dalam dunia bisnis ya bisnis, jangan dicampuri dengan politik. Campuri ya. Nah, lalu yang kedua ya menurut saya BUMD ini kan salah satu aset atau kekayaan daerah yang bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan. Ya kelola sajalah dengan cara profesional. Mudah-mudahan dengan pengelolaan secara profesional dia bisa meningkatkan PAD gitu. Kalau cawe-cawe juga politik masuk dalam tuh urusan Pak Hidayat. Ya, di opsi mengkonversikan menjadi syariah, saya pikir perlu ada pendalaman dan pengkajian yang betul-betul real bisnis ya. Nah, kalau kita bicara dalam bank iklim tentu harus dunia perbankan dan keuangan begitu ya. Betul. Dan semua orang juga pada seperti itu. Karena dan ingat Bank Nagari ini tentu dia milik bersama begitu kan. Benar. Milik kita bersama, kebanggaan kita bersama. Kalau market saja 34% loh Om. Betul. Artinya pasar perbankan di Sumatera Barat, Bank Nagari merebut kue ini 34% ya, lebih mungkin kurang. Inilah BPD yang betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita coba bandingkan dengan provinsi lain, rasanya dominasinya tidak akan sebesar itu. Iya. Jadi kita jagalah ini sama-sama gitu. Nah, kita jaga bersama-sama, itu pesan jurnalis senior Padang Express tuh Ebli. Oke, demikian mungkin bincang-bincang kita dengan Tu Ebli. Kita bertemu di lain kesempatan di sesi yang lainnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya terima kasih juga Tu Ebli telah berkenan memberikan buku ini. Saya akan coba, ini menarik, renyah tulisannya. Terima kasih Om. Siap. Sip.